Ya, kalau misalnya dikasih waktu 3 bulan, tidak selesai agenda-agenda perbaikan, maka tentu saja investor yang besar-besar nih katakanlah akan lari begitu. Dulu tuh ceritanya saya sebagai Menteri Perdagangan, saya berantem sama Amerika karena dia melanggar azas yang paling fundamental di WTO, yaitu diskriminasi. Dia mengeluarkan aturan, tapi yang di-ban hanya kretek. Mentol tidak di-ban. Jadi kita bilang, ini apa bedanya mentol sama kretek? Sama-sama daun. Tapi jangan dong kemudian kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan tanpa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan. Kalau misalnya, oke, hari ini rakyat nggak boleh lagi merokok, ya selesai itu misalnya 300 triliun. Lapangan pekerjaan berapa yang hilang itu? 6 juta. Orang tua yang single parent gitu ya, yang biasanya ngelinting-linting rokok bisa nyekolahin anak dan lain sebagainya, udah nggak bisa lagi. Menurut saya ekonomi kita nih cukup positif ya. Kita bisa tumbuh mungkin tidak 6%, tapi minimal 5,1, 5,2 itu 5,3 untuk tahun lalu. Dan tahun ini mudah-mudahan bisa 6 ya. Tapi minimal kuartal ini mungkin akan tetap 5,2. Soal deep state tadi gimana Bang? Deep state. Ya tadi kan cerita Deep nih. state sudah artinya gini lah, jahat lah orang itu gitu aja udah. Dan jalan di sini. Ada emang linkage gitu loh. Kayaknya ini ke orang nih, orang kita tapi kok nggak ngebela kita gitu. Ya ada pasti. Kalau ketahuan ya pecat aja. Kalau menurut saya gitu aja kalau ketahuan. Ya. Seperti kita tahu bahwa di negara seperti Indonesia, perbankan sangat sulit untuk membiayai industri. Sangat sulit membiayai industri. Perbankan kita ada kesan bahwa perbankan kita itu lebih memilih pembiayaan di sektor-sektor yang dianggap aman. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya dan kita kembali lagi di Safari 29. Iya, diskusi-diskusi ini bulanan total politik ya. Bersama Asa Menteng ya, dan ini Karena dengan asa Menteng kita selalu punya asa. Iya. Asa. Jangan sampai kita kehilangan asa. apalagi dengan isu terbaru Dit, ya, Betul. bahwa adanya kontraksi di pasar modal. Betul. Dan direspon dengan mundurnya beberapa pejabat. Betul. Ya, dan kemarin kita sempat ngobrol dengan beberapa wakil menteri dan menteri di kantor kan. Wah, nggak apa-apa marketnya, walaupun ada yang mundur ya nggak apa-apa. Yang penting fundamental kita bagus sekali. Fundamentalnya bagus ya Iya, kan. tapi kok makin lama orang yang resah makin agak banyak nih. Iya, Nah. nggak, buktinya market nggak apa-apa ya, mundurnya kan setelah market tutup kemarin. Ya nggak apa-apa. Iya, Hari betul. Senin baru kita bisa Iya. lihat gitu. Habis maghrib Bu mundurnya Bu setelah market tutup. Jadi kita nggak tahu apa respon market. Iya. Jadi itu mundur di waktu yang tepat ya di hari itu kan. Betul. Dan hari ini kita akan bicara sebenarnya dalam konteks besar Bu. Bagaimana Prabowonomics ini bisa membawa Indonesia mendapatkan banyak benefit lah ya. Ya. Tujuannya garis besarnya adalah Indonesia first. Trump tuh bisa American first, kita juga kayaknya harus bisa nih Indonesia first. Nah, apakah Indonesia firstnya Prabowo ini bertentangan atau bergesekan atau berkebalikan dengan hukum alam. hukum alam pasar? Nah, itu yang kita mau bahas. Jalan tengahnya seperti apa? Apa yang menjadi kekuatan kita dan kelemahan Ya, kita? karena saham ini kan seperti judi-judi aja nih kan. Iya, kalau kata Pak Prabowo, Iya, Bu. Iya. bukan kata saya Bu, ya kan. Kita Perkenalkan dulu di sebelah kanan saya ini selalu jadi pandom ya, pandom ekonomi kita. Kita kalau mau lihat ini BMKG-nya ekonomi dari bertahun-tahun silam ya. Ada Profesor Mary LK Pangestu. Boleh tepuk tangan Bu Mary, thank you Bu Mary. ini analisis ini udah dimarikan belum? Iya. Jangan-jangan. Ini Kalau tunggu, ini kamu saya harus baca gini, karena ini udah dimarikan belum? Iya, Wah, betul. gitu. Jadi semua tuh harus dimarikan dulu. Iya. Gitu. Baru itu legitimate. ya. Legitimate. Di sebelahnya Bu Mary Pangestu, Iya. Ada Profesor Hikmahanto Juwana. Wah, Prof Hik, thank you. Ini masalah hukum-hukuman nih, ya kan? ya, Kita nih sama Jim kan. sama Jim. Ya.
Kemudian di sebelahnya ada ekonom senior Indef, ada Mas Tauhid Ahmad. Ya, Mas, thank you Mas Tauhid. Di sebelah kanan, ini sama-sama ternyata gue baru ngeh bos. Beliau ini sama-sama member of cabinet sama Bu Mary. Iya. Dulu, zaman Pak SBY. Sama-sama menteri nih. Iya. Dan kemarin sama-sama kita juga kan. Ketemu presiden. Iya. Beliau di depan presiden ngomong, Pak kita punya 6 juta pekerja ini Pak harus dibela. Wah itu yang, wah ini heroik sekali. nih. Kami ini berharap Bapak menjadi presiden yang ideologis. Ada Bang Jumhur Hidayat. Nah. Yang mewakili kiri ya, kelompok Iya, kiri ya. Makanya saya masih percaya di setengah kamar tuh ada orang yang keras dan kritis kepada presiden berdiskusi satu lawan satu setelah lihat Bang Jumur kemarin itu. Iya. Agak serius tuh kemarin kan. Dan di Zoom juga udah ada wakil menteri nih. Iya. Saya nggak tahu dia masih kiri apa enggak ya, tapi kayaknya Ya kalau di kampus tuh dulu ini Pak Wamen kiri tanda tak mampu. ada wakil menteri perindustrian Mas Faisal Riza. Thank you Mas Riza sudah bergabung, menyempatkan waktu bergabung dari Jogja. Oke, kita ke mana dulu nih? Bu Mari dulu aja. Bu Mary mau duluan atau seperti tadi diarahkan Mas Tauhid dulu ya. Bu Mary mengarahkan, memberikan memo kepada Mas Tauhid untuk memulai situasi terkini. Ini memo dari Mary Pangestu nih Mas Tauhid. Monggo Mas Tauhid, ini IHSG anjlok, trading halt 2 hari berturut-turut. What's wrong sama ekonomi kita Mas Tauhid belakangan ini? Ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini kan ujian di awal tahun yang cukup besar ya, bahwa situasinya bahwa dengan MSCI mengeluarkan rekomendasi buat bursa efek kita itu menandakan ada yang harus diperbaiki begitu ya, di dalam begitu ya, baik soal tata kelola ya, maupun katakanlah praktek-praktek bursa di kita gitu. Kan ada 2 rekomendasi yang menurut saya penting. Yang satu adalah soal transparansi, itu menyangkut bagaimana proses likuiditas, apakah saham-saham kita liquid atau tidak, proses pembentukan harganya seperti apa, keterkaitan pemilik perusahaan dengan emiten seperti apa, dan apakah memang data-data itu bisa transparan diperoleh atau tidak begitu. Saya kira ini yang kemudian menjadi PR gitu. Yang kedua adalah memang betul soal free float ya, seberapa jauh publik market bisa memiliki saham. Memang 7,5% masih kecil karena best practice-nya minimal 10% dan kemarin memang sudah ada upaya ke 15%. Nah, saya kira ini kalau kita kaitkan dengan Prabonomik bahwa pada pertemuan kemarin di Davos adalah bagaimana soal membangkitkan ya kepercayaan investor begitu ya. Ketika katakanlah kemarin MSCI menyampaikan itu, berarti kan secara global nih investor nih lagi menguji kita begitu ya, dengan kemarin banyak yang keluar begitu ya. Kalau misalnya dikasih waktu 3 bulan tidak selesai agenda-agenda perbaikan, maka tentu saja investor yang besar-besar nih katakanlah akan lari begitu. Bahkan kalau misalnya sampai Mei katakanlah tidak ada perbaikan dan kita turun downgrade ya menjadi di emerging ya negara-negara yang berkembang, maka tentu saja ini akan membuat faktor resiko terhadap bursa kita semakin tinggi, sehingga tadi investor akan masuk ke kita jauh lebih sedikit begitu, dan sehingga dinamika di pasar mungkin kita akan jauh ketinggalan dengan negara-negara lain begitu. Nah, memang tadi sampaikan di sektor bursa ini keterkaitan sektor real relatif sedikit, tapi ingat bahwa ini akan membuat motivasi dari para perusahaan-perusahaan yang ingin IPO ini akan turun begitu ya, karena kan IPO itu duit dari para pelaku saham itu digunakan untuk modal kerja gitu. Biasanya di awal begitu. Walaupun kalau yang sudah lama melantai itu tidak masalah, tapi bagi yang emiten-emiten baru itu sangat berguna buat sektor real. Nah, ini yang kemudian berpengaruh, walaupun katakanlah ini menjadi insiden, investor lain sekarang larinya kemana, yang punya uang, nggak sektor real, larinya ke emas dan sebagainya. Nah, itu malah membuat ekonomi kita juga akhirnya
turbulence begitu. Nah ini kalau dibiarkan pasti sedikit banyak tadi ya ekspektasi, katakanlah pandangan investor juga akan terpengaruh. Saya kira ini harus cepat diperbaiki oleh pemerintah begitu. Oke, Bu Mary, silakan Bu. Ini penting juga nih, perlu forecasting dan bacaan dari Bu Mary. Seberapa harus khawatir kita, Bu, sekarang ini? Saya rasa yang penting adalah bagaimana sekarang kita atau pemerintah ya maksudnya menyikapi keadaan yang baru saja berkembang di beberapa hari ini. Karena sebetulnya apa yang dikhawatirkan MSCI yang merupakan indeks global yang menjadi acuan investor, terutama institutional investor, itu sebenarnya sudah diketahui dari tahun lalu ya. Warningnya itu sudah ada dari tahun lalu dan Ini nggak tiba-tiba ya sebenarnya ya. ya? Nggak tiba-tiba dan isu-isu yang tadi disebut memang masalah transparansi, dari disclosure, dan terutama apa yang disebut sebagai ultimate beneficial owner. Jadi siapa sih yang menjadi pemegang saham dari saham-saham ini dan maka itu pentingnya free float. Mengapa itu semua penting? Karena mereka itu kan menilai resiko ya. Resiko masuk ke pasar dan anggota yang menjadi konstituensinya MSCI adalah para investor. Dia tentunya ingin masuk ke pasar yang dia bisa manage resikonya. Artinya pasar saham yang ada di pasar itu terbentuk secara kompetitif, secara transparan dan tidak ada beneficial owner yang bisa mempengaruhi harga ya dan mereka bisa masuk dan keluar dengan mudah, liquid ya, pasarnya harus liquid. Maka itu free float penting dan sebetulnya ini penting juga buat Indonesia mempunyai transparan dan functioning capital market karena tadi agak enggak tepat ya bahwa tidak ada hubungan pasar modal dengan real sector atau dengan ekonomi. Sangat ada hubungannya karena ini kalau kita kaitkan dengan Prabowonomics, beliau kan sebut di pidatonya, kalau kita mau tumbuh kita perlu capital. Waktu itu ya contohnya Danantara, tapi pasar modal adalah sumber capital buat perusahaan-perusahaan yang go IPO dan lain sebagainya dan juga menciptakan corporate governance sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan itu. Karena dulu saya zaman dulu nih tahun 80-an waktu pasar modal baru keluar, itu salah satu tujuannya. Supaya kalau kita menjadi publicly listed company, kita kan di-scrutinize. Jadi kita mempunyai tata kelola perusahaan yang memang dipantau kan oleh shareholder yang bukan main shareholder, oleh many shareholders. Alasan kedua, pendalaman sektor finansial. Ya, dan itu both sides. Baik dari saya sebagai perusahaan, saya bisa tidak hanya pinjam dari bank, saya bisa dapat dana dari pasar modal. Saya sebagai masyarakat biasa, saya nggak hanya bisa masukin duit ke deposito, saya bisa dapat keuntungan bila mana saya bisa pantau saham ya. Jadi ini pentingnya pasar modal. Maka itu bagaimana kita, saya rasa mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan muncul. Yang penting ya sekarang bagaimana kita manage resiko yang mungkin bisa terjadi, yaitu investor akan keluar dengan sikap dari pemerintah yang jelas. Jelas itu apa artinya? Jelas dalam proses penggantian daripada pejabat-pejabat yang mundur, ya, dan itu ada proses di bawah peraturan-peraturan dan prosedurnya OJK dan undang-undang dan lain sebagainya, dan memberi signal bahwa pemerintah komit untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah-masalah atau yang dipersepsikan menjadi masalah. Karena kita memang harus mempunyai sikap untuk menjawab MSCI. Ini dalam minggu-minggu inilah yang harus ada jawaban. Jadi kejelasan, sebenarnya market juga mengharapkan, oke, ini sudah terjadi perubahan pejabat, tapi bagaimana nextnya? Nextnya ya kejelasan mengenai pergantian dan clear signal komitmen bahwa pemerintah juga dan pemerintah itu berkomitmen untuk reformasi itu terjadi. Oke, ini menarik lah gambaran soal situasi terkini. Tapi aku mau masuk lagi Bu, kita bicara Prabowonomics dan gimana konstelasi geopolitik dan geoekonomi global nih dalam konteks kita mewujudkan Indonesia First, Bu Mary. Nah, Bu Mary pasca presiden kita tahu baru dari Davos,
kita bicara soal tarif, kita bicara soal negosiasi di nanti ada Prof. Hik akan ngomong soal Board of Peace gitu ya. Indonesia First dalam konteks sekarang ini gimana Bu? Apa Pak Prabowo bisa mewujudkannya gitu? Apa yang Ibu bisa highlight Bu untuk kita bisa mewujudkan Indonesia First dalam konteks kedaulatan ekonomi kita? Saya rasa kalau saya baca pidato beliau di Davos, sebetulnya buat saya sih cukup jelas ya bahwa Indonesia First, dan saya rasa dari dulu juga kita memang harus menetapkan posisi kita di Indonesia dalam konteks global seperti itu. Yang pertama tentu kita harus melindungi kepentingan nasional. Jadi apapun interaksi kita dengan global, dengan internasional, pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional. Tapi kan kita nggak bisa menjadi negara pulau tanpa berinteraksi dengan yang lain. Kalau bahasa ekonominya itu autarki. Ya. Artinya kita hidup kayak Robinson Crusoe gitu. Kita nggak punya hubungan dengan pulau-pulau lain ya. Kan berarti ya kita nggak akan bisa berkembang. Mau nggak mau kita memang harus bisa mendapatkan manfaat dari interaksi kita dengan berbagai negara, berbagai pasar. Apakah itu untuk ekonomi, untuk teknologi, untuk mendapat pengetahuan, untuk mendapat bahkan talent, bahkan education dan seterusnya. Ya, tapi ini bagaimana kita melakukannya? Kalau kita baca letter luck ya pidatonya Presiden, sebetulnya beliau sangat jelas sih kalau menurut saya. Indonesia tidak khawatir mengenai integrasi ekonomi. Ya, bahkan kita tidak melakukannya itu karena kita dipaksa, tapi karena kita melihat keuntungannya. Keuntungannya adalah meningkatkan daya saing, mendapat pasar, pertumbuhan, investasi dan seterusnya. Tetapi bagaimana kita melakukannya, gitu ya. Bu, Ya. tapi kan memang Presiden Prabowo itu kan sering banget kritis terhadap parameter-parameter yang dibuat oleh luar gitu ya untuk mengukur keberhasilan kita, mengukur pembangunan kita, bahkan mengukur pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah pertanyaannya dengan apa yang terjadi di bursa kemarin gitu ya, MSCI itu kan juga merupakan salah satu parameter yang juga diberikan oleh pihak eksternal gitu ya, yang mana ujungnya pejabat tinggi di bursa itu mundur. Ini seserius apa sih Bu sebenarnya problem ini menurut Ibu? Ini secara luas atau khusus mengenai pasar modal? Pasar modal ya. Kalau yang khusus mengenai pasar modal ini kan istilahnya investor menilai gimana sih saya mau masuk uang saya harus manage resikonya. Dan itu ada rambu-rambunya bagaimana klasifikasi perusahaan, bagaimana data harus diperoleh. Jadi sebetulnya wajar-wajar aja sih. Ini kan uang orang yang ingin masuk ke kita, ya kita harus bisa menciptakan kenyamanan. Ya. Jadi dan itu sudah menjadi sesuatu ukuran global ya. Dan ini sebenarnya berlaku secara lebih luas. Kalau ini ada parameter-parameter yang memang sudah terbentuk dan kalau kita ingin pasar modal kita berkembang, kita harus mengikuti apa yang menjadi standar internasional. Kalau enggak ya oke, kita kembangkan dari dalam negeri, tapi itu pasti akan terbatas gitu kan ya. Dan dan juga penting buat kita sendiri, untuk kita kan nggak mau pasar yang tidak transparan, kita juga nggak mau untuk kepentingan retail investor kita sendiri, yang masyarakat sekarang udah katanya udah 5 juta ya, nah itu kan mereka adalah juga yang harus kita lindungi dengan pasar modal yang berjalan dengan baik, transparan, disclosure-nya jelas, tidak dikelola atau dimanipulasi ataupun dipengaruhi harganya karena hanya ada beberapa pemegang saham besar gitu misalnya ya. Jadi ini kan juga untuk kepentingan kita sendiri juga gitu loh. Jadi menurut saya ada banyak parameter yang buat kita harus lihat nih keuntungannya untuk kita apa. Ada parameter yang mungkin buat kita parameter internasional ya, ini nanti ahlinya di sini. Kita mungkin merasa ini nggak benar nih, ini nggak adil buat negara sedang berkembang.
nggak Misalnya berlaku soal buat sawit kita. kita deh Bu, sawit Ya atau ada tobacco yang, gitu ya. tobacco yang kita dikena diskriminasi dengan alasan lingkungan, dengan alasan orang hutan kita nggak punya hutan lagi untuk tinggal. Itu nggak fair. Nah itu kita harus fight gitu kan. Standar yang buat kita nggak adil, kita harus fight gitu. Ya. Bu Mary pernah punya pengalaman Bu, kabarnya fight di WTO soal apa waktu itu Bu kretek kalau nggak salah Bu ya. Kretek. Nah, itu waktu itu ceritanya gimana tuh Bu? Jadi dulu tuh ceritanya saya sebagai Menteri Perdagangan, saya berantem sama Amerika karena dia melanggar azas yang paling fundamental di WTO, yaitu diskriminasi. Ya, jadi waktu itu Amerika melarang ekspor kretek dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa manis atau rasa yang enak sehingga anak-anak muda itu menjadi addicted kepada rokok ya. Dia mengeluarkan aturan, tapi yang di-ban hanya kretek. Mentol tidak di-ban. Jadi kita bilang ini apa bedanya mentol sama kretek? Sama-sama daun kok ya, daun bukan tembakau, daun ya dicampur dengan tembakau, daun mint sama daun cengkeh atau cengkeh. Jadi apa bedanya? Buktikan bahwa cengkeh itu lebih membuat seorang anak muda addicted dibanding dengan mentol. Dia nggak bisa buktikan. Karena kan harus ada pembuktian kalau kita melakukan larangan atau diskriminasi harus ada pembuktiannya. Dia nggak bisa buktikan. Akhirnya kita menang. Tapi namanya juga lawan dengan negara besar kita tadi. Walaupun harusnya dia mencabut. Larangan itu dia nggak pernah nyabut. Kita hanya dapat kemungkinan untuk retaliasi. Akhirnya ya saya udah nggak Menteri Perdagangan lagi, nggak usah diceritain ujungnya kemana. Akhirnya kita bikin deal. Kita dapat sesuatu, tapi tidak dicabut tuh larangan. Tapi kan gimana kita berjuang soal Indonesia First tadi kita kan, berjuang karena perusahaan-perusahaan kretek pun nggak apa-apa kita kalah menang. Yang penting kita fight untuk prinsip ini bahwa Amerika melanggar non-discrimination. Maka itu kita sedih sih ya WTO-nya melemah. Karena WTO memungkinkan negara kecil seperti Indonesia melawan Amerika. Kalau nggak ada WTO dispute settlement itu nggak bisa kita melakukan itu. Nah sekarang ini sangat diperlemah oleh Amerika. Oke. Jadi instrumen itu udah sangat lemah lah. Iya. Dikatakan. Oke, kita ke Prof Hik lah. Prof Hik gimana Prof Hik melanjutkan Bu Mary nih. Ini mewujudkan Indonesia First dengan kondisi geopolitik sekarang. Gimana komoditas unggulan kita juga harusnya bisa punya warna yang dominan gitu Prof. Gimana Prof? Yang pasti banyak tekanan ya. Ketika kita bicara Indonesia First, jangan pernah juga lupa bahwa di Amerika, America First. Di China, China First gitu ya. Everyone will say, we're going to be the first. Kan kira-kira seperti itu. Nah, dan ketika mereka first, itu sebenarnya ada dua hal yang ingin dicapai. Pertama adalah bagaimana ketahanan. Nah ini kan kita juga bicara soal ketahanan. Mulai dari misalnya beras, pangan, kemudian juga energi, bahkan ada hilirisasi. Tapi di sisi lain, negara-negara itu juga mereka bilang, kita juga perlu ketahanan itu. Nah ketahanan dalam konteks seperti kita mau bilang hilirisasi. Pokoknya kamu datang ke sini bangun smelter. Mereka bilang enggak, kami juga punya smelter kok selama ini. Kenapa harus kami buat di Indonesia? Itu kan. Nah kenapa mereka ngotot seperti itu? Karena mereka ada lapangan pekerjaan yang harus diselamatkan di negara mereka. Ya kan? Sementara kita juga bilang Indonesia First itu idealnya adalah kita membuka lapangan pekerjaan yang besar di Indonesia. Nah ini ada tokohnya nih Bang Jumhur yang akan banyak bisa bicara. Karena begini, saya melihat Cina dengan penduduk yang 1,4 miliar, itu saya lihat angkatan kerjanya 780 juta orang. 780 juta sementara kita orang Indonesia, penduduk Indonesia 280 juta. Artinya pemerintah Cina harus memikirkan bagaimana bisa memberikan pekerjaan ke 780 juta ini. Ya. Dan mereka kan ya katakanlah negara yang bisa memproduksi banyak hal. Mulai dari masalah yang kecil sikat gigi, coba aja lihat made in China.
sampai teknologi tinggi. Pertanyaannya, bagi kita ketika kita mau bilang Indonesia first, mereka akan menganggap, loh Anda tuh jadi pangsa pasar kita loh. Ya, pangsa pasar kita. Nah, oleh karena itu mereka membuat Road Belt Initiative, RBI itu, terus kemudian juga memberikan pinjaman untuk supaya produk-produk mereka bisa laku di misalnya Indonesia. Dan ini yang jadi permasalahan bagi kita untuk mengatakan Indonesia first. Belum lagi kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan teknologi, kita invite ke sini. Datang ke sini idenya supaya menyerap tenaga kerja. Kita senang dengan alasan bahwa kamu bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena apa? Pangsa pasar di Indonesia ini gede loh. Coba aja handset. Yang buatan Indonesia, tanda kutip ya, artinya merek Indonesia, sama yang dari luar negeri, berapa sih persentase kita? Pasti kecil. Ya. Nah, tapi mereka bilang gini, tapi ya di negaramu itu peraturan tumpang tindih, lalu kemudian ada pungli lah ini dan sebagainya. Ya. Belum lagi ada ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang tidak sustain gitu ya. Ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Akhirnya mereka apa? Pergi ke Cina. Itu waktu saya masih ingat Pak Jokowi bilang, kenapa nih perusahaan-perusahaan dari Cina nggak datang ke kita? Maksud perusahaan-perusahaan Cina datang ke kita itu bukan perusahaan Cina sebenarnya. Perusahaan Amerika yang dia merealokasi industrinya ke Cina. Oke. Lalu mereka bukannya datang ke Indonesia, tapi perginya ke Vietnam. Alasannya karena ribet. Nah terus kemudian ini kan Presiden membuat waktu itu ya Pak Jokowi Undang-Undang Citaker yang Pak Jumur nggak setuju nih. Ya kan? Idenya adalah supaya peraturan perundang-undangan kita sinkron nih. Tapi kan menyentuh kemana-mana. Udah itu 1000-an pasal. Birokratnya bingung gitu. Mau menjalankan gimana dalam waktu 1 tahun. Ya akhirnya kan mohon maaf kalau saya katakan nggak sukses. Tetap aja para investor pergi ke Cina. Bahkan perusahaan-perusahaan Indonesia pun banyak juga yang bukan ke Cina, ke Vietnam. Kalau Indonesia first dalam kontes komoditas unggulan kita seperti tadi Bu Mary cerita gitu loh, perjuangan kita soal kretek gitu misalnya Prof, atau mungkin ada sawit, ada tembakau. Yang pasti kalau Dalam misalnya konteks syarat-syarat negara-negara internasional. seperti Eropa, Cina, mereka akan fight. Mereka akan fight di WTO. Ya, hilirisasi mereka fight, ya kan? Dan kita sudah kalah, tapi saya katakan kalahnya itu kan masih di panel. Kita masih bisa banding, belum inkrah. Nah, untungnya adalah di level bandingnya itu appellate review, ada krisis di sana. Kita itu nomor 21, nomor 1 aja belum diadili. Sementara bagusnya apa? Di Eropa udah kehausan nikel nih. Mau dapat dari mana? Artinya apa? Kalau kita masih sustain, kita bisa memaksa mereka akhirnya buka lapangan di sini. Tapi itu kayak Eropa, Cina dan lain sebagainya. Kalau Amerika, nah ini yang kurang ajar. Kenakan tarif aja, jedet. Sekian persen. Kalau kamu macam-macam, saya kenakan lagi. Karena itu yang dilakukan oleh Trump terhadap kita. Dan akhirnya salah satu isu adalah dibukanya masalah hilirisasi itu. Amerika tuh. Coba, sekarang itu bukan tekanan. Apakah itu bukan tekanan? Menurut saya itu tekanan. Nah ini yang saya melihat Prabowonomics ini, wah bagus deh, luar biasa. Kalau Bang Jumhur bilang mungkin saya banget gitu ya. Iya. Saya juga bilang saya banget juga deh. Tapi kita harus melihat nih realitanya. Realita di lapangan gimana. Tadi soal pasar modal ya, gonjang-ganjing. Sekarang kita ikut juga Trump gitu ya. Kalau ngambil keputusan yang sangat penting, pastikan itu hari Jumat. Ya, supaya hari Selasa, hari Sabtu dan Minggu tidak ada reaksi dari pasar kan gitu ya. Jadi hari Jumat. Mau perang, mau apa. Karena apa? Trump itu paling takut. Kalau dia mengambil keputusan, lalu pasar bereaksinya buruk. Langsung dia berbalik. Ya, istilahnya kalau sekarang tuh ada namanya TACO. TACO. Trump always chicken out. Kalau ada pasar yang bereaksi masalah nih. Nah itu. Ya jadi ini yang harus dihadapi oleh Prabowonomics ini. Tapi kalau misalnya swasembada, saya setuju banget. Kemudian menggiatkan perekonomian di dalam negeri, UMKM dan lain sebagainya. Yang itu menyerap banyak tenaga kerja, setuju banget. Sekarang ini
rakyat menagih janji nih. Soal berapa? 11 juta itu katanya. 19. 19 juta. Iya. Nah ini gimana ini? Belum lagi, kalau lagi gonjang-ganjing pasar modal gini, ujung-ujungnya nih, mohon maaf, itu pasti ada perintah. Ya, Danantara masuk, duit. Dana pensiun yang berafiliasi pada BUMN masuk. Nah mereka ini gemeteran nih. Masuk hari ini, ternyata uangnya nggak balik. Selesai mereka jadi pejabat. Ah ini urusannya nanti kerugian negara ketemunya sama APH. Nanti ditanya apakah memang pada tahun 2026 bulan Januari terjadi krisis? Ya kan? Kita menjawab enggak, biasa-biasa aja nih. Di satu hari itu kan, kalau sekarang kerasa juga kan. Kalau sekarang kerasa, Iya. tapi kan nanti kan kayaknya enggak, biasa-biasa aja kita belanja-belanja aja Iya, kan. saya gitu kan. sama Prof ngopi-ngopi aja hari itu kan. Itu. Iya kan? 1998 kejadian. Dan bisa seperti- begitu tuh Prof ya, bisa Iya, begitu tuh ya. Bisa. Pengalaman kita ya. Iya. Nah kira-kira jadi ini yang menurut saya Prabowonomics ini bagus karena ya kalau mungkin saya sebagai orang yang tidak berlatar belakang ekonomi beneran begitu ya, memblend, Ekonomi bohongan ya Prof ya. Oke. Iya. menggabungkan antara sosialisme, keberpihakan kepada rakyat kecil dengan kapitalisme. Bahwa ini kita butuh nih dua-duanya. Tapi kita ini at the crossroad. Kenapa? Karena geopolitik pada saat sekarang ini nggak mendukung. Karena kita tahu sekarang ini Amerika Serikat, sebenarnya bukan Amerika Serikat, saya harus koreksi. Trump. Trump itu bisa bermusuhan sama sekutunya. Sama Kanada dia bermusuhan, kenakan tarif, sama negara-negara Uni Eropa dia juga musuh-musuhan, ya kan? Sama Cina nanti dia juga musuh-musuhan. Nah, dalam situasi persaingan global, ya Trump yang katakanlah ingin menjadikan Amerika MAGA ini, Make America Great Again, lalu kemudian Cina yang dia harus bisa mempertahankan bagaimana ekonomi mereka bisa sustain, tapi dengan jumlah tenaga kerja rakyat yang sangat besar dan sumber daya alam yang mereka butuhkan juga sangat besar. Maka kalau misalnya kita lihat di Laut Cina Selatan itu, Cina itu sangat agresif. Dia mengklaim berdasarkan misalnya 9 garis putus atau 10 garis putus yang kita nggak tahu juga koordinatnya di mana. Ya, terus kemudian kita juga melihat kompetitor kita di ASEAN. Vietnam itu kalau misalnya kita bicara 20 tahun yang lalu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sekarang Vietnam itu ini masa kejayaannya Vietnam. Masa Soehartonya di Vietnam kira-kira seperti itu. Karena apa? Pada masa Pak Harto investor asing itu banyak masuk. Karena pemerintahnya itu tanda kutip otoriter, buruhnya nggak seperti sekarang ya sangat aktif katakanlah. Pada waktu itu bisa dikendalikan. Nah itu Vietnam. Meskipun Bang Jumhur udah galak zaman itu. Prof, Udah. ya kan? Ini tapi kalau sekarang udah nggak ada galak-galaknya karena udah banyak yang galak. Ya, karena Prabowonomics adalah saya. Kata beliau kan. Ya, jadi fokus di ini ya national interest ya sebenarnya Prof ya. Betul, our natural kepentingan pengabdian diabdikan pada kepentingan nasional. Nah ini yang paling berat sekali ini sekarang, yang tadi istilahnya BOP itu. Kenapa saya bilang berat? Karena apa? Ini di hijack sama Trump. BOP itu ada di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan itu bicara soal Gaza. Setuju. Tapi ketika lihat piagamnya, saya kan search. Kalau sekarang kan mudah kita cari aja. Full text-nya tuh. Nanti ada. Ternyata apa? Tidak sama sekali seperti yang dibayangkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau banyak negara yang setuju, banyak pihak yang setuju, saya khawatir mereka masih dalam alam yang resolusi. Bukan yang di dalam BOP dalam yang ditulis oleh Trump dan teman-temannya itu. Nah Prof, balik lagi ke pasar saham tadi Prof. Prof sempat menyinggung tadi Danantara masuk nih gitu kan ke beli-beli ini. Ini analisa atau pengaduan orang dalam nih Prof? Enggak ada pengaduan. Itu udah terbuka kayaknya dalam Soalnya udah ngomong kayaknya ya. Kalau dalam situasi krisis ini biasanya BUMN lah jadi incaran. Ya, karena apa? BUMN nanti ini ada duitnya nih. Kan ada BUMN yang ada duitnya. Ya, saya mohon maaf, saya ambil contoh misalnya Jasara Harja. Ya kan? Dia ngutip dan lain sebagainya. Tapi kan dia nggak ada katakanlah investasi yang besar, ngeluarinnya juga ya kalau misalnya ada klaim-klaim dan lain sebagainya. Nah itu yang paling gampang nih. Oh dulu Garuda sahamnya nggak laku, udah BUMN
masuk, beli. Bantu dulu Dinda, Nah, gitu kan. ternyata apa? Nggak naik-naik sahamnya kan? Nah ini yang namanya direksi-direksi deg-degan nih. Kalau saya realisasi, realize, ini bisa jadi realize loss, kerugian negara. Lebih baik sekarang aja, potential loss saja. Kalau potential loss kita masih tenang-tenang nih. Bu Mary mau nambahin dikit sebelum ke Bang Jumhur yang galak ini kecil kayaknya. harus dilihatnya berimbang lah ya. Maksudnya tadi poin mengenai pendalaman pasar modal ya, pendalaman sektor finansial. Kalau di Amerika, di negara yang udah maju, itu pension fund, institutional investor itu sangat berperan di pasar modal. Jadi kalau di kita belum, maka itu yang diumumkan itu hari apa tuh? Hari Jumat ya, Jumat pagi oleh Pak Mahendra ya waktu itu masih sebagai Ketua OJK bahwa dana pensiun dan asuransi boleh meningkatkan bobot saham di dalam investment portfolionya dari 7,5 menjadi 20% dan bahwa Danatara juga sudah mulai masuk membeli saham. Jadi sebetulnya meningkatkan pendalaman pasar. Tapi tentu saya sangat setuju harus tentunya dengan memanage resiko yang benar ya. Jangan sampai itu dihimbau beli saham gitu ya. Tapi sebetulnya risk analisisnya tidak tepat. Nah itu kan bisa masalah di kemudian hari. Jadi sebetulnya saya lebih melihatnya kepada meningkatkan demand, memperdalam pasar modal dengan meningkatkan demand. Ini bukan hanya diimbau Bu, biasanya perintah kalau ini Bu kan. Saya tidak komentar lah. Iya, jangan tanyakan apa kalau kata Bang Cili apa? Jangan berikan beban yang nggak sanggup saya pikul. Iya, Bang Jeli. jangan berikan Bu Mary beban yang beliau tidak sanggup pikul dengan pertanyaan Bu ini. sanggup itu. Iya, cuma dia sanggup, cuma Males aja. iya malas saja. Kita ke Bang Jumhur. Bang, ini bicara Indonesia First nih Bang. Ini kan tenaga kerja kita, industri kita yang menjadi andalan. Tapi ternyata kita banyak mengalami quote unquote diskriminasi tadi kalau kata Bu Mary soal rokok dan ketidakadilan. Ya. Perspektif Bang Jumhur gimana sebagai orang yang galak? Kalau aku gini, yang disebut Prabowonomics atau apalah yang lagi dibicarakan hari ini itu bagaimana memperkuat domestic economy, ekonomi domestik. Apa itu domestic economy? Adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri, itu dulu. Percaya apa? Percaya bahwa kita punya SDM yang cukup, kita punya modal cukup, kita punya pasar yang baik, kita punya bahan baku yang cukup. Nah ini dulu dioptimalkan, ya, ketika ada kelangkaan di antara semua itu baru kita bicara asing gitu loh, teorinya gitu. Jadi misal soal bahan baku apa sih yang ada kita punya dulu, kita eksplor habis-habisan. Oh ternyata nggak ada, baru kita bicara mungkin dari luar negeri gitu. Kita bicara modal, kira mungkin nggak, ini bisa Danantara, ini bisa temannya Bu Mahari aja yang invest, bisa ini. Udah nggak ada lagi, baru kita undang yang lain. Itu yang saya maksud dengan kalau kita mau membangun Indonesia yang first study gitu. Jadi kalau ada investor orang Indonesia, swasta, nanam modal di sini, punya keuntungan dibanding dengan orang entah dari negara mana invest punya keuntungan. Saya lebih senang yang ini dong. Nah, jadi saya utamakan kalau bisa negara ini mengutamakan yang seperti ini. Kalau nggak ada lagi duitnya kurang, ya bolehlah minta, ayo kita kerjasama yuk. Jadi kira-kira begitu. Percaya pada kemampuan diri sendiri dulu. Nah, saya melihat Prabowonomics ini mau ke arah situ. Self-sufficient di berbagai bidang gitu. Jadi dalam pangan, dalam energi, apalagi air, kemudian apalagi mungkin permodalan. Nah Danantara, saya melihat Danantara itu seperti itu. Danantara itu keinginan supaya kalau kita bisa ngerjain sendiri, kenapa sih kita harus pakai orang? Kira-kira begitu. Jadi saya rasa kalau itu terjadi, maka industri di mana-mana tumbuh, kemudian diutamakan orang kita, maka ya penyerapan kerja tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang saya gambarkan, saya idealkan termasuk menggunakan produk-produk dalam negeri ya. Itu yang paling utama gitu loh. Jadi sejauh kita mampu bikin sesuatu yang diproduksi bangsa sendiri ya udah pakai punya kita dulu deh gitu loh. Nah itu mungkin bagi sebagian orang wah ini terlalu proteksionis. Saya rasa tidak seperti itu melihatnya. Kalau itu mengganggu keadaan atau sensitivitas
kestabilan di dalam sebuah negara itu sangat bisa dibenarkan. Misalnya, oke, mentang ada lebih murah, bahkan lebih ngeri lagi ya ada yang ilegal dan sebagainya atau dumping dan sebagainya. Masuk sembarangan bahasa, industri kita tutup. Gitu. Nah, jadi maksud saya Pak Prabowo misalnya sekarang berusaha naikkan daya beli. Dia pastikan patok harga 6.500 beras. Misalnya begitu ya. Kemudian dia genjot koperasi supaya ada di pedesaan. Maksudnya kan ujungnya pada peningkatan daya beli. Nah begitu daya beli meningkat, ya, tapi kemudian diserbu pada produk-produk jadi dari impor, industri tidak tumbuh, maka ya duit yang dari itu larinya keluar. Tidak terjadi penyerapan lapangan kerja. Nah ini bukan Indonesia first buat saya gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Nah Bang, ini yang menarik tadi sempat disinggung oleh Bu Mari soal parameter-parameter global gitu ya. Ada parameter global yang membuat kita jadi berkembang, misalnya kita ikutin transparansi, kita ikutin efektivitas dan efisiensi di market gitu ya, berbagai parameternya, maka market kita jadi berkembang gitu. Tapi ada juga parameter-parameter yang malah membuat kita itu terbebani gitu, misalnya kita sawit tadi sempat disinggung dan juga yang nggak kalah penting itu soal ini Bang, rokok. Bahkan rokok itu tenaga kerjanya menyangkut hidup orang banyak dan lebih besar revenue dari rokok daripada BUMN ya, daripada dividen BUMN. Itu 300 triliun. Iya kan? Dari Dividen BUMN nggak sampai segitu kan Iya, Pak? dan 90 triliun. bahkan di 90 triliun. dokumen Pak Rosar udah kerja keras tuh padahal 90 kan. triliun. kira-kira. Nggak sampai barang itu kan. dan bahkan Yang dibagi ke negara ya. di dokumennya World Bank aja kita itu masuk ke pengecualian gitu. Nah, Abang melihat di sektor ketenaga kerjaan sehari ini apakah ini terasa banget nggak Bang? Bagaimana parameter ini menjadi beban untuk potensi ekonomi kita yang utama hari ini ya itu salah satunya rokok gitu. Kayak dijajah juga kita ya sebenarnya ya. Ya, tapi kalau rokok sih kayaknya enggak ya, kita jalan aja. Ini kemudian nih jagoannya nih dari rokok, tembakau, makanan, minuman. Kita minimal konsumsi dalam negeri itu kan kebanyakan di dalam negeri juga ya. Sama ekspor tapi enggak jauh lah dibanding dalam negeri. Sebenarnya kita memenuhi diri sendiri aja gitu. Tapi parameter yang lain itu mungkin juga begini. Ada parameter-parameter internasional yang kayak MSCI tadi itu ya, atau saham dan sebagainya. Itu hanya mungkin mengena pada orang yang memang bermain-main di situ. Saya jujur aja mengatakan gini, anjloknya pasar modal, kita lihat pada emitennya yang mana sih, perusahaan apa sih gitu. Itu nggak ada implikasi langsung pada pemecatan loh. Nggak ada. Jadi ya udah nanti dia diemin sebentar, ada lagi sentimen positif, naik lagi, kira-kira gitu kan. Jadi gini loh, deg-degannya kita turun sama senangnya kita naik itu kadang-kadang nggak jelas parameternya apa. Itu aja Bu Mary gitu. Tiba-tiba kemarin, naik. Sekarang tiba-tiba anjlok gitu. Kadang-kadang parameternya kita sehari-hari biasa aja. Tapi faktanya yang saya merasa di lapangan itu tidak terjadi pemecatan misalnya. Gara-gara anjlok jadi pemecatan, itu enggak. Begitu juga, begitu naik terjadi penyerapan, tidak juga. Jadi memang itu satu makhluk sendiri lah kalau saya melihat yang kadang-kadang terjadi diskoneksi dengan realita lapangan gitu. Nah ini yang menurut saya saya pribadi sih nggak terlalu ngeri, deg-degan gitu. Saya lebih lihat. Meskipun kata Bu Mary tadi ada koneksinya juga kuat juga Bang. Ya kan capitalnya dari Kita market. bisa diskusi soal ini. Kita Iya. bisa diskusi soal ini. Kalau yang saya lihat itu FDI aja. Foreign direct investment naik apa turun. Itu kelihatan nanti penyebabnya. Misalnya regulasi dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Nah, kira-kira gitu Bos. Mungkin dampaknya nggak langsung, Mungkin Pak nggak langsung. Nyemro, karena kalau misalnya terjadi confidence issue terhadap pasar kita, akan ada capital outflow. Nah, capital outflow dampaknya ke rupiah. Rupiah melemah bisa mempengaruhi harga dan seterusnya. Akhirnya kena juga ke Jadi itulah. Ya, saya setuju kalau itu saya setuju. itu Betul. mesti dilihatnya Mas dalam Tohid, Saya gambaran menambahkan luas. sedikit. Saya gini, Bang Jumhur. Jadi ke 2025 ya FDI kita itu turun dibandingkan 2024. Pada saat yang sama capital outflow kita 2025 sekitar 120-130 triliun di pasar saham. Artinya persepsi tadi mempengaruhi keyakinan investor terhadap kondisi stabilitas makro kita. Itu pengaruh. Jadi
Yang existing mungkin enggak Bang, yang baru ini mereka tahan-tahan. Itu yang kemudian menjadi problem di kemudian hari begitu. Ini yang mungkin harus dilihat, itu juga menjadi cerminan apa kemudian kalau misalnya tadi ya pembentukan harganya normal dan lebih cenderung fundamental di pasar saham, orang yakin ini benar-benar perusahaan kita ini bagus dan mau injek lagi untuk di FDI-nya. Saya mungkin melihat memang betul kata Bang nggak direct ya, tetapi dia time frame atau time lag-nya butuh waktu lah begitu. Ini yang agak berbeda di situ. Jadi menjelaskan turun cepat dengan naik cepat itu gimana menjelaskannya gitu. Nah dampaknya ketika naik cepat, kemarin kan 6.000 tuh, tiba-tiba 9.000 hanya dalam beberapa minggu ya. Itu gimana? Sekarang dari itu turun, tapi nggak se-ekstrim sampai 6.000. Yeah. Nah itu ketika dari 6.000 ke 9.000 dampaknya apa? Nah itu juga nggak terrealisasi di lapangan. Nah, Jadi abang melihat apalagi ada kalau dari 9.000 ke 8.000 gitu loh. ada diskoneksivitas ya, Exactly. ada disconnect Ada, lah. tapi mungkin nggak Iya. tidak. Kalau istilah matematik itu tidak satu koefisiennya gitu. Iya. Ini 0, berapa gitu loh. Gitu. Kalau pabrik tutup, ada korelasinya. kalau pabrik tutup jelas langsung Pak. apa FDI koneksinya. jelas. Ini FDI Bang, jelas. ini sur-sur di antara mereka kita pula suruh cemas gitulah maksud Abang ya. Ya cepat silakan aja buat orang yang punya duit gede. Iya. Karena dia juga happy juga. Tadinya 6.000 dari 9.000 tuh. Dalam waktu berapa minggu orang yang punya duit sekian miliar tiba-tiba kaya raya tuh. Iya. Gak jelas kenapa tiba-tiba kaya. Gara-gara Purbaya ngomong ya Iya. kan. Tiba-tiba naik 3.000 misalnya. Nah, Nah sekarang tiba-tiba dia masuk turun lagi. lagi. Nah, gak apa-apa dong dari tadinya 6.000 jadi 9.000 turun jadi 8.000. Ya kan masih untung 2.000 dia. Oke. Dari sejak dia start gitu. Ada hak jawab dikit, hak jawab. Ada hak jawab, Bu. Dikit, ya. Tapi pemain yang membeli saham itu bukan hanya yang gede-gede loh. Sekarang retail investor itu, saya kalau nggak salah ya, Aku ada kecil-kecil, 5 Bu. juta ya kalau nggak salah. Itu anak-anak muda, masyarakat yang nggak kaya raya, tapi yang tabungannya sedikit-sedikit dia masukin ke saham. Jadi kalau sahamnya crash itu artinya wealth dia akan terpengaruh Oke. ya, dan menurut saya kita harus memikirkan juga yang domestic investor, yang retail investor. Ya, kita kembali ke Indonesia First ini. Saya mau ke Prof Hik, nanti abis itu ke Mas Tauhid lagi. Kan Pak Prabowo itu kan sering bilang, Prof ini apa namanya lagi getol sekali intervensi asing. Kita harus membatasi diri, kita harus punya kedaulatan lah atas asing gitu kan terkait dengan komoditas misalnya. Tapi kan belakangan Prof kalau kita lihat aturan-aturan regulasi kita justru di Indonesia sebagian justru agak kurang berpihak dengan komoditas-komoditas unggulan kita gitu. Misalnya kita kan tahu regulasi-regulasi, sertifikasi-sertifikasi, ratifikasi-ratifikasi yang membuat justru national interest kita, komoditas unggulan kita justru dapat tantangan yang kuat dari dalam negeri justru Prof. Ini kan kayak satu sisi Pak Prabowo pengen berdaulat anti asing, di satu sisi di negara kita justru kita digerogoti dari dalam gitu. Prof Hik lihatnya gimana? Kalau boleh saya teruskan ini cerita tentang industri rokok nih. Boleh. Ya kan, tembakau. Bu Mari fight kan di WTO. Lalu kita juga fight di Australia walaupun kalah soal plain packaging. Tiba-tiba ada misalnya tangan dari luar mengatakan bahwa Indonesia kamu harus ada plain packaging ya. Nah, dan itu aturannya bukan di Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan, tapi Kementerian Kesehatan. Ya memang kalau misalnya kesehatan itu seperti WHO pastilah akan mengutamakan masalah sehat. Tapi bagaimana rakyat sehat kalau misalnya rakyat tidak punya pekerjaan? Kan begitu. Ini yang kita harus waspadai. Jadi saya setuju, makanya saya katakan Prabowonomics itu 100% saya setuju. Sebagai orang yang bukan ekonomi ya. Karena apa? Ini yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Tapi jangan dong kemudian kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan tanpa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan. Kalau misalnya, oke, hari ini rakyat nggak boleh lagi merokok, ya selesai itu misalnya 300 triliun. Lapangan pekerjaan berapa yang hilang itu? 6 juta. Orang tua yang single parent gitu ya, yang biasanya ngelinting-linting rokok bisa nyekolahin anak dan lain sebagainya, udah nggak bisa lagi. Gimana itu ceritanya? Saya mohon, kita bukannya saya tidak setuju dengan intervensi asing dan lain sebagainya. Tapi
tolong perhatikan konteks kita di Indonesia seperti Berarti apa. ada deep state di Kementerian Kesehatan ini ya Prof. Jadi Saya no comment lah. Jadi gitu ya. rasanya agak nggak nyambung ya Prof antara keinginan Pak Prabowo menegakkan kedaulatan Indonesia First tadi dengan justru malah apa yang terjadi bagaimana perlakuan terhadap Betul. industri-industri yang Karena gini, so-called strategis gitu iya. di sini. Oleh Kalau- deep state. Kalau Coba. industri tembakau itu maju katakanlah, tidak hanya pangsa pasarnya di Indonesia, tapi bisa nerobos sampai ke Amerika Serikat. Kan Amerika Serikat, kenapa Ibu Mari kemudian fight di Fight. sana? Ke Australia, ke ini dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita menjadi eksportir loh. Nggak cuman catering untuk di dalam negeri. Dan itu cara Cina bisa maju, tumbuh ekonominya. Karena kalau misalnya kita tahulah dulu ada handphone namanya Nokia ya kan. Setahun kemudian ada namanya Nokia. Nah, Nokia itu awalnya dalam negeri. Tapi sampai sekarang mereka bisa keluar negeri. Xiaomi itu kan iPhone tadinya kan gitu kira-kira. Masuk catering untuk mereka yang dalam negeri kepengen punya iPhone tapi nggak punya duit. Akhirnya dapat Xiaomi. Tapi sekarang bisa jual ke luar negeri. Nah tolong dipikirkan masalah itu. Bahwa iyalah kalau misalnya masalah kesehatan setuju. Saya nggak merokok gitu ya, tapi saya setuju dengan industri rokok ini karena membuka lapangan pekerjaan. Karena kita produsen ya Bang ya. Kita Prof produsen. ya. Iya. Bang Jumur ada yang mau namanya nggak soal ini? Menarik nih kata Prof Hik tadi. Enggak, kalau saya tidak hanya soal rokok ya, itu banyak industri yang bisa dikembangkan. Iya, Misalnya kita bicara hilirisasi. hilirisasi. Kita hilirisasi langsung kepaku pada hilirisasi pertambangan. Dan nikel jadi ini jadi itu pun belum terlalu jalan. Ya. Padahal hilirisasi dari sektor agraria itu juga banyaknya luar biasa. Misalnya? Misalnya dari CPO aja itu bisa seratusan derivatif dari hasil laut, dari apa hortikultura apa tuh, bikin bunga-bunga apa itu yang harganya berpuluh-puluh kali lipat. Kita kayaknya nggak serius deh kembangin itu. Kalau kita serius aja itu juga udah bisa banyak banget lapangan kerja di sana. Itu hilirisasi loh. Nah maksud saya Prabonomics itu gitu. Soal deep state tadi gimana Bang? Deep state. Ya tadi kan cerita Deep nih. state sudah artinya gini lah jahat lah orang itu gitu aja udah. Kalau ketahuan Tapi gantung real aja. gak? Lu ini gak merasakan bahwa memang kita ada ganjalan di sini. Ada emang linkage gitu loh. Kayaknya nih ke orang kita tapi kok nggak ngebela kita gitu. Ya ada pasti. Kalau ketahuan ya pecat aja. Kalau menurut saya gitu aja kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan yang repot. Tapi itu seringnya bernegara kali ya. Iya. Ada musuh dalam selimut. Mas Tauhid mau nambahin gak Mas tadi Mas soal Pak Prabowo Indonesia First kedaulatan tapi Soal- komoditi kita banyak yang gak disupport. Deep state pun boleh Mas, boleh. Mas. Oke, Iya, eh, monggo. Ya, Ibu Mari yang nggak mau nanggapin. begini, saya setuju dengan Bang Jumur ya. Memang soal kedaulatan ekonomi dan Indonesia First penting ya. Tetapi harus ada perubahan mainstream. Kalau kita baca 10 atau 15 tahun terakhir ya, komoditi yang punya daya saing umumnya adalah sumber daya alam. Mau minyak, mau palm oil ya, kemudian coklat kita termasuk juga besi, baja dan sebagainya. Ini apa cara pandang ini yang kemudian harusnya kita sudah berubah ke produk turunan industri. Ini yang nggak terjadi begitu ya. Ini yang kurang dari Prabowonomics menurut saya. Dan akhirnya konsepnya adalah hilirisasi sumber daya alam. Tapi tidak hilirisasi dari produk-produk industri yang sebenarnya bisa dikembangkan tadi seperti sampaikan Bang Jumhur ya. Itu yang kemudian tarik dan ini belum berubah begitu. Sampai hari ini termasuk kemarin begitu ya. Nah ini yang saya kira penting begitu ya. Misalnya berkaitan dengan produk turunan dari sawit begitu ya. Nah investasi di ini kan masih sedikit ini di hilir karena kita nggak berani untuk berinvest ya. Pemerintah bahkan BUMN masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Kalau dilepas ke market mereka harus butuh insentif yang juga cukup besar begitu ya. Nah berkaitan dengan ini dalam konteks tadi memang harus mempertimbangkan soal kedaulatan juga keterkaitan dengan negara lain. Saya setuju dengan Bu Maria. Kalau kita katakanlah menguatkan ekonomi domestik juga ikut sertakan negara lain. Ya global value chain bahwa industri kita tumbuh itu juga harus berkaitan dengan negara lain. Cuma apakah kita menjadi main industrinya atau tidak begitu. Kegagalan kita membangun industri karena tidak menempatkan kita sebagai major. Oke lah TKDN 35%. Tapi kan kita hanya membuat perakitan di sini.
tapi mesinnya, bahan baku, kemudian supply chain daripada produknya nggak terbangun begitu. Itu yang kemudian salah kaprah memanai versi kedaulatan, tapi tidak membangun ekosistem gitu. Bayangkan di industri otomotif, sebenarnya nilai tambahnya banyak di sini apa di luar ya. Industri tekstil, di industri elektronik dan sebagainya. Itu padahal yang main industri bahkan besi baja gitu, itu yang mother of industry, kita juga nggak punya daya saing itu sendiri begitu. Bahkan mulai impor makin tinggi. Saya kira itu yang PR harus diperbaiki. Boleh Bro. Jadi gini, Habis itu Bu Mary. Prabowonomics ini ya, misalnya kita juga harus bisa melakukan penetrasi keluar. Contoh, katakanlah sekarang Kementerian Luar Negeri mengatakan kita akan bayar tuh yang diminta oleh Trump sebesar 1 miliar US dollar. Peace Board. Ya, Board of Peace-nya itu Board kan. of Peace, ya. Oke, saya bilang, tapi dengan catatan ya, harusnya perusahaan-perusahaan karya kita dengan para pekerjanya bisa tuh mengerjakan tuh kontrak-kontrak yang membangun di Gaza sana. Kan waktu itu kemarin udah ditunjukkan master plan oleh siapa ini, Jared Kushner, son-in-law-nya Trump ya. Tapi dia bilang nih, yang akan mengerjakan mungkin ini gambar yang dibuat oleh Yakir Gabay. Yakir Gabay itu orang Israel, tapi mau ngerjakin di Gaza. Ya kan kita penuh curiga dong. Kalau katakanlah uang yang 16 triliun yang akan dimasukkan, itu sebagai modal kita untuk ada pembangunan di Gaza. Tapi kan nanti ujungnya World Bank juga masuk tuh dalam Board of Peace, presidennya. Uang itu nanti kita dapatkan ya sebagai nanti pinjaman atau apalah, nanti dapat kerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Oh, setuju banget. Tapi kalau misalnya enggak, akhirnya jatuhnya ke kontraktor-kontraktor dari Amerika atau Israel atau Trump karena mantan juga kontraktor gitu, sekarang diteruskan sama anaknya ke sana. Ya saya katakan ya buat apa? Dan lagi juga uang yang 16 triliun itu jangan dikira akan langsung ke Gaza. Mungkin juga untuk nanti setelah 3 tahun Trump sudah pensiun jadi presiden, karena dia sebagai chairman dia bisa kemana-mana pakai uangnya itu kan. Ini kan pelaku bisnis emang kayak begitu, harus memikirkan. Ini Prof ya. Prof, itu Board of Peace itu bisa kita maknai ini nggak Prof? Melihat apa yang terjadi di Venezuela, ini semacam insurance gitu. Supaya kita nggak diganggu maksud Supaya lu? tidak terjadi dimadurokan lah gitu. Ya, nggak usah sampai ke sana lah gitu ya. Paling tidak ditarifkan kayak Perancis gitu aja kan. Kalau misalnya menolak Kita punya kan. santet, tenang. Kita santet. Itu lebih canggih tuh ya. Orang mau datang kita santet. Keunggulan komparatif kita tuh Bang ya. Ini komparatif. Iya. Terlalu. Bu Mary ada yang mau namain nggak sedikit? Board of Peace ini Bu. Ini perasaannya kok kita pesimis banget ya pembicaraannya. coba Bu, kasih, Jadi Bu. kalau boleh sedikit optimis boleh nggak? Boleh Bu, boleh, harus Bu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kuartal 4 dan nanti kuartal 1 yang akan datang. Harusnya sih relatif bagus ya. Karena belanja pemerintah udah didisperse, sudah turun. Ya mudah-mudahan yang kuartal 1 akan berlanjut. Consumer confidence sudah kembali loh, udah naik tuh Consumer Confidence Index. Dan menurut saya mungkin ini harus ada yang kita harus melihat datanya. Tapi mungkin antara lain karena MBG, karena memang dana terkucur kan kemana-mana. Kan likuiditas dan ya likuiditas. Jadi jadi sebetulnya tanda-tandanya itu positif gitu ya. Dan bahwa consumer udah mulai menggeliat lagi. Kuartal 1 ada Imlek, ada Lebaran, jadi harusnya ini akan berlanjut ya. Jadi di jangka pendek ini menurut saya ekonomi kita nih cukup positif ya. Kita bisa tumbuh mungkin tidak 6% tapi minimal 5,1, 5,2 itu 5,3 untuk tahun lalu dan tahun ini mudah-mudahan bisa 6 ya. Tapi minimal kuartal ini mungkin akan tetap 5,2. Tapi yang penting jangka menengahnya. Nah itu jadi kembali lagi ke Prabowonomics. Menurut saya MBG Koperasi Merah Putih itu kan Prabowonomics sekali. Dalam arti bottom up ya. Kita mulai dari bawah supaya daya beli, penciptakan lapangan pekerjaan, multiplier effect. Itu menurut saya ya kita harus lihat ini.
benar-benar bisa menggerakkan ekonomi atau tidak. Anggaran juga bisa nggak multiplier effect itu terjadi, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kembali ke yang isu globalnya, Ya. sebetulnya banyak tantangan. Ini ada Amerika, China, pertumbuhannya turun, Amerika kita dikenakan tarif. Tapi sebetulnya ada kesempatan untuk terjadinya relokasi dan perubahan dari supply chain yang sebagian sekarang ke Vietnam, ini harus bisa kita tarik. Ya. Jadi ada kesempatan yang harus kita tangkap nih ya. Karena Soal tarif kita lebih bagus Bu ya? Daripada Vietnam ya? so far ya, dan kita masih dalam negosiasi. Tapi yang aneh tapi ajaib gitu ya, ekspor kita ke Amerika naik jauh lebih tinggi tahun lalu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, 17% naiknya. Walaupun kita kena tarif. Iya. Ya, jadi ini karena kita front loading benar, tapi juga demand-nya di sana karena ekonomi Amerika driven by AI ternyata lebih baik daripada yang semua orang perkirakan ya. Dan ada tadi disebut ada disiplin ternyata, apa Taco tadi ya. Dia Trump apa? terdisiplin Taco. Iya. Trump always chicken out. ya. Jadi dia udah berkobar-kobar tiba-tiba dia mundur gitu ya. Karena dia ada disiplinnya itu stock market ya. Kalau stoknya mulai jatuh seperti Greenland ya. Waktu dia mau nyerang Greenland kan akhirnya dia mundur ya. Terus yang satu lagi affordability. Jadi consumernya mulai komplain. Contohnya kopi. Kita akhirnya di-exempt tuh kopi dari tarif. Bukan Oke. hanya kita, semua negara termasuk Brazil. Karena kebutuhannya? Ya, consumer Amerika mulai Ngamuk. komplain harga kopinya naik. Brazil aja yang dia lagi musuh-musuhan dikenakan 50% juga di-exempt. Karena 30% dari kopinya datang dari Brazil gitu ya. Jadi itu realitinya. Reality ketiga adalah midterm election. Bentar lagi dia akan menghadapi midterm election. Jadi akan ada gini-gininya. Jadi kita harus pelajari gitu kan. Oke. Kalau dengan Tiongkok, kita nih harus balance. Karena Tiongkok lebih besar pasar dan calon investor ke kita. Tapi yang lebih penting PR kita di dalam negeri. Ya, tadi bagaimana kita bisa menarik bukan hanya yang terkait dengan portfolio investasi tadi. Tapi yang FDI. Ya, tadi kan sempat digambarkan keluar. Nah ini yang akan membangun ya itu memperdalam struktur kita dan nilai tambah. Pendalaman kepastian struktur hukum, industri. Kalau kita, Bu katanya, kepastian hukum. apa katanya dalam Tara mau masuk lagi ke industri tekstil yang dulu? Enggak. Udah saya cek, Enggak, Bu? Enggak. Jadi Beneran? konteksnya gini, kita industri tekstil itu bukan sunset industry. Justru di dalam relokasi ini akan banyak yang mencari tempat untuk mengembangkan supply chain-nya dari benang ke kain ke garment. Dan kita ternyata kuat. Kita masih bisa Karena dari compete tuh, Bu. zaman 80-an itu, tapi agak mesin-mesinnya udah tua gitu. Perlu investasi untuk meningkatkan teknologinya. Dan ini penting sekali kenapa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Bu, Dan ini relokasi akan datang ke sini kalau kita bisa ciptakan iklim yang Bu, baik. Tapi kalau tadi pertanyaan Danantara ya, Ya. yang dibayangkan tuh bukan Danantara akan menciptakan Mengambil alih Sritex lah, kita anggapnya gitu lah. Itu kan gosipnya gitu. Atau ada PT Sandang 2.0. Iya, Sandang Putu. Enggak, tapi akan menciptakan dana or some investment vehicle atau financial vehicle untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mau melakukan investasi untuk mengupgrade teknologinya ataupun ada investor dari luar yang masuk. Kayaknya ya, saya tentunya tidak berhak berbicara atas nama Danantara. Kita tanya Tapi- Pandu lah ya. Ya, tanya Pandu. Kayaknya sih arahnya ke situ. Membantu investasi, bukan menginvest. Kayaknya ya, bisa Akrab dicek. juga loh sama Pandu. Bisa dicek Iya, ya. iya. Tapi menurut saya ini Ponakannya opportunity dia, ya. Marilah kita lihat opportunity. Tadi kepastian hukum, kalau baca pidatonya Presiden di Davos, ada tuh. Kita harus mempunyai kepastian hukum yang adil. What is it in English? International certainty in a legal certainty in an equitable way, something like that. Ya, jadi artinya ya kepastian hukum, tapi yang juga melindungi yang kecil kali ya. Bu. Ya. Bu Mari, selama Ibu di dunia permainan ekonomi ini Bu ya, kan? Enggak praktisi maksud saya. Ini pernah nggak sih terjadi sebelumnya pejabat OJK sama bursa ini mundur sekaligus gitu loh, berbarengan gitu. Ada nggak presidennya ini? Iya.
Nanti saya juga mau nanya ke Ya. apa namanya Prof Hik dan Mas Taufik. Sebelum nanti kita kembali ke Wamen, Iya. Wamen udah mau masuk lagi barang ini. Ya. Kalau di Indonesia belum ada presidennya dan mungkin bukan bagian dari budaya kita ya. Tapi kalau kita lihat di Jepang atau di Korea, perhatikanlah. Kalau ada accident bukan salahnya dia, ya dia mengundurkan diri ya. Jadi itu mungkin budaya kalau saya adalah ada tanggung jawab moral untuk mengundurkan diri sehingga perbaikan yang perlu dilakukan bisa dilakukan. Kira itu kan bahasa yang ada di situ. Mungkin saya nggak mau komentar lebih lanjut daripada Dalam itu. dunia permainan ekonomi ini Iya, kalau kata lu. praktisi. Kita ke siapa? Pasti. Prof, Prof Hik. gimana, Prof? Pernah lihat gak Prof kayak begini? Kalau Saya di Indonesia belum, ingatan saya belum pernah. Apalagi kalau kita bicara OJK ya, karena OJK juga relatifly baru gitu ya. Jadi belum pernah ada situasi seperti ini di mana ada beberapa komisioner dan deputi itu mengundurkan diri. Sementara kalau di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia setahu saya tidak juga ada. Tapi juga dalam konteks Indonesia seperti Bu Mari katakan, kalau salah itu bagaimana mencoba mengatakan bahwa tolong dimaafkan, tolong dipahami kan begitu. Bukan kemudian ya saya bertanggung jawab mundur, bahkan kalau di Jepang udah harakiri tuh, dia udah bunuh terhadap dirinya sendiri gitu ya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau kita di Indonesia belum dalam level itu, tapi ini bagus satu praktek di mana para pimpinan itu kalau mereka salah ya dia harus mengundurkan diri asal jangan lari dari tanggung jawab gitu maksudnya itu juga kan. Iya. Kalau misalnya lari dari tanggung jawab tentu nggak bagus. Tapi kalau misalnya dalam konteks ini pendalamannya menurut Prof lari tanggung jawab apa menunjukkan simbol moralitas ini saya cuma mengikuti. Udah seperti kayak Tuhan aja. Tuhan aja masih baik ya memberikan beban itu yang kita bisa pikul. Ini memberikan beban yang saya tidak bisa pikul. Jangan lu kasih beban beliau, Bos. Berat, Bos. Iya kan? Ya, Mas Taufik. Tanya sama beliau. Iya, kalau agak- di politik namanya jatuh kucing, Bro. Iya, Iya. iya. Tapi kucing jatuh nyawanya banyak, Bos. Iya. Ya kan? Tapi gitu, Mas. Ini Mas Tauhid, Mas Tauhid. belum pernah terjadi kan yang kayak begini. Tadi menarik tuh Bu Mari dan Prof Hik bilang ini sebuah ekspresi moralitas gitu kan. Public obligation gitu ya. Ya. Nah, apakah ini lari dari beliau juga yang nyebut mancing-mancing kita kan dengan lari dari tanggung jawab ini kan. Kita pun nggak berpikir ke situ, ya kan? Iya. Nah, ini apa nih Mas yang bisa kita lihat nih dari ini? Moralitaskah atau Lari tanggung jawab. atau dilarikan dari tanggung jawab? Ya kan? Ya, kalau saya begini, ini kan fenomena turun harga saham itu hal yang biasa. Bahkan shock juga terjadi ya. Financial crisis 2028, terakhir di bulan April pada waktu Trump itu kan turun begitu ya. Nah, sementara yang kemarin ini kan bukan karena faktor eksternal, tapi lebih kepada koreksi terhadap apa yang terjadi di dalam. Mungkin kalau menurut saya ya kita mengapresiasi bahwa ini bentuk dukungan moralitas bahwa ada yang perlu diperbaiki. Problemnya adalah kenapa harus semuanya begitu ya? Ini yang kemudian menjadi catatan penting begitu ya dari ketua B sampai ketua OJK gitu. Nah tadinya ada Waka gitu, Waka, waduh saya sendirian nih gitu kan. Ya udahlah saya ikutan begitu ya. Artinya kan menjadi problem kenapa harus semuanya ikut mundur. Biasanya yang paling tinggi begitu ya. Solidaritas. Itu solidaritas begitu. Ini namanya bubar siji bubar kabeh ini, Bro. Ya, Ya kan pukul Saya- anak si iya, Barci barbeh ini. Ya, saya membacanya adalah ini beban yang cukup besar. Pertama adalah rekomendasi MSCI itu dalam waktu periode Mei itu harus sudah ada keluar reportnya, begitu ya. Mungkin kita bisa mengeluarkan regulasi naikkan free floating, begitu ya. Bisa menguatkan transparansi dan sebagainya. Tetapi menaikkan implementasi free floating misalnya dari 7,5 ke 15% misalnya itu nggak mudah begitu. Meskipun ada siapapun penggantinya nggak mudah begitu ya. Kapitalisasi market kita kan sekitar 15 ribu triliun ya. Itu gede banget. Ya naikin 7,5 ke
ke apa ke 15 dari nilai segitu, itu luar biasa, nggak mudah siapapun. Nah, itu yang menurut saya ya sekarang buah si malakama bagi siapa yang mengambil posisi begitu dan mengambil alih tanggung jawab Iya. itu begitu ya. Menurut Makanya- saya itu yang paling ya masuk akal begitu ya. Makanya mundur ini ya Mas Ya Tauhid ya. bisa jadi ya bentuk moralitas tapi juga daripada katakanlah tambah buruk begitu ya, ini lebih baik mungkin ada yang lebih bijak ataupun Oke. lebih bisa menangani persoalan yang cukup mendalam begitu. Iya. Buat skema Malakama salahnya di mana? Dimuntahin ibu meninggal, ditelan bapak mandi kan, dimut-mut aja. Jadi santai aja, enak. Jadi nggak usah terlalu tegang juga. Iya. Oke. Emang canggih, Bos. Emang canggih, Canggih, Bos. Bos. Memang Iya. ya kan sama-sama member kabinet Ibu Mari dulu kan. Mas Riza, monggo Mas, ada perspektif Mas. Saya ingin menanggapi beberapa isu yang tadi disampaikan. Yang pertama mengenai negara-negara lain yang kesannya itu lebih baik daripada negara kita karena seolah-olah semua yang ada di Indonesia kondisinya tidak sedang baik. Kalau kita bandingkan dengan India, Thailand, Filipina, misalnya Malaysia, kondisi kita masih jauh lebih baik di sektor industri. India misalnya, kalau menurut data RBI itu utilisasi pabrik mereka itu di bawah 50%, 49, sekian persen. Sementara kita itu 61% lebih jauh. Gitu. Padahal kalau kita lihat seolah-olah India ini adalah negara industri yang sangat maju, memang betul. Tapi lihat prakteknya di tahun 2025 kemarin. Begitupun negara-negara lain. Vietnam yang mungkin lebih baik. Tapi pada dasarnya kita lihat Vietnam kondisinya menurun dari tahun sebelumnya. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin singgung tadi yang disampaikan oleh Jumhur maupun Prof. Hik dan Mas Tauhid. Ini industri di dalam negeri sebenarnya sangat siap untuk bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang terbesar dan lebih besar di masa yang akan datang, termasuk di tahun ini. Masalahnya bukan di industri, masalahnya adalah struktur pembiayaan yang bisa menopang pertumbuhan industri, termasuk dalam hal ini ekspor. Seperti kita tahu bahwa di negara seperti Indonesia, perbankan sangat sulit untuk membiayai industri. Sangat sulit membiayai industri perbankan kita. Kenapa demikian? Karena undang-undang perbankan, undang-undang OJK, undang-undang BI, keuangan negara, maupun LPS, semua mengikat perbankan kita untuk sangat berhati-hati melakukan pembiayaan terhadap industri. Itu betul. Tetapi karena itu kemudian ada kesan bahwa perbankan kita itu lebih memilih pembiayaan di sektor-sektor yang dianggap aman. Itu yang Presiden waktu itu sampaikan bahwa perbankan harus punya hati untuk membantu sektor-sektor di mana pertumbuhannya nanti itu berdampak luas kepada masyarakat, kepada tenaga kerja, kepada pertumbuhan lokal, daerah, kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi itu di segi perbankan. Yang kedua di segi ekspor. Kalau pembiayaan di luar perbankan tidak ada, maka harus pembiayaan di perbankan tidak ada, maka pembiayaan di luar perbankan juga harus digalakkan. Misalnya seperti ekspor kredit. Ini yang selama ini tidak diperhatikan betul oleh pemerintah. Ingat bahwa Jepang dulu bangkit karena ekspor kredit.
Jerman dulu bangkit karena ekspor kredit. Nah, Cina yang sekarang jadi raksasa ekonomi dunia itu juga karena ekspor kredit. Ini tolong dipahami betul bahwa industri kita itu sebenarnya tidak bermasalah dengan industri, tapi bermasalah dengan pembiayaan atau skema pembiayaan industrinya. Jadi ini bukan soal ekosistem, bukan soal supply chain, bukan soal kemampuan mereka untuk ekspor, tetapi ini soal pembiayaan di mana supply chain, di mana ekspor, di mana produksi tidak bisa ditingkatkan karena terbatasnya skema pembiayaan dari perbankan yang selama ini ada. Saya kira perlu kita letakkan persoalannya dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat bahwa situasi sekarang ini oleh Presiden terus-menerus dievaluasi, dan saya yakin industri kita di tahun 2026 akan betul-betul memberikan dampak luas buat pertumbuhan ekonomi maupun sosial ekonomi masyarakat di daerah. Demikian, terima kasih. Nuhun sewu, makasih Pak Somen. Oke, terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menanggapi di floor, Bapak Ibu, Pak, mau nanggapin? Mau ngomong? Ada? Oh mau ngomong, oke. Boleh. Kasih dulu. Singkat aja. Mau nanya boleh nanya apa aja asal jangan nama-nama ikan ya. Siap, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Henry Wardana, Ketua Umum Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Kami bergabung dengan Pak Jumhur. Ya, singkat aja. BBJ dong, bantu Jumhur dong. Singkat aja Bu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tadi sudah disampaikan mengenai industri rokok. Bagaimana industri rokok ini merupakan salah satu industri strategis nasional dengan penerimaan negara yang sangat luar biasa. Kemudian juga tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan perlu diingat juga industri rokok ini sebagian besar pekerjanya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Itu dengan tingkat pendidikan yang levelnya rendah. Artinya mereka ini tidak bisa atau sulit untuk beralih pekerjaan. Nah, regulasi yang ada sekarang ini kita tahu regulasi mengenai cukai mengakibatkan dalam 3-4 tahun ke belakang ini rokok ilegal naik. Artinya apa? Artinya sinkronisasi antara kebijakan dengan pengawasan ini kurang pas. Sehingga harapannya ke depan ini tentunya ini ada sinkronisasi kebijakan yang betul-betul bisa membuat industri rokok ini terjaga. Dalam hal ini kepentingannya adalah terhadap pekerjaan. Karena tadi sudah disebutkan lapangan pekerjaan itu diciptakan sangat luas. Kemudian tadi kalau berbicara mengenai isu kesehatan, negara itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap isu kesehatan, tapi juga bertanggung jawab terhadap isu sosial, yaitu bagaimana kewajiban negara menurut konstitusi adalah menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini harus selalu imbang kebijakan ini semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, yang kami pun akan agak miris, yaitu mengenai kebijakan fiskal yang diberlakukan. 2 tahun ke belakang, dari pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal mengenai pajak penghasilan 21 yang ditanggung oleh negara untuk sektor padat karya, yaitu ada sektor garmen, kemudian sektor tekstil, alas sepatu, tapi tidak menyentuh kepada industri padat karya di makanan, minuman, dan rokok. Jadi padahal 2 sektor itu merupakan sektor padat karya dan kebijakan stimulus ini untuk pekerja bukan industri. Jadi pemerintah berkelit bahwa sektor rokok, sektor makanan minuman masih sehat gitu daya saingnya. Padahal ini kebijakannya untuk pekerjanya. Kan gitu, yaitu pekerja di sektor padat karya. Nah harapannya kebijakan ini pun nanti bisa ditinjau ulang gitu oleh pemerintah. Sehingga ada tadi keadilan dalam kebijakan, kedaulatan ekonomi yang berkeadilan. Oke, siap. Terakhir Mas tadi udah. Oke. Boleh. 2 aja cukup. Ya, makasih.
Saya mahasiswa dari Universitas Jember, sengaja untuk datang dalam persoalan ini karena sangat menarik begitu. Karena kalau Dari melihat- mana? Universitas Jember. Jember, Iya, mantap. Betul. Nah, Naik kereta apa naik apa kamu sini? saya magang di sini. Oh magang lagi di sini. Oke. Cukup KRL sih sekali doang. Naik KRL Prof. Ya. Oke, sebenarnya kalau melihat tentang ekonomi itu kan bagaimana kita bisa mengambil suatu hal dengan atau tanpa menggunakan uang begitu. Kemudian saya juga melihat bahwa Prabowonomics itu sebuah idea atau idealisme yang seharusnya nanti bisa diinstrumenkan dengan perundang-undangan atau aturan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu pijakan yang kedua adalah terkait bagaimana ekonomi dan politik di Indonesia itu saling beriringan. Prabowonomics itu pure urusan ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa urusan politik itu juga mempengaruhi sangat signifikan dalam urusan ekonomi. Nah, kemudian kita bisa agak mulai menjangkau yang dari dalam maupun luar negeri dalam skala politik di Indonesia. Kemarin ada Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa koalisi itu harus permanen begitu. Ini akan mempengaruhi juga urusan politik di Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Tentunya kekuatan politik kalau kata Martin Staniland itu pasti akan mempengaruhi struktur ekonomi, kekuasaan sumber daya alam dan sebagainya begitu. Dan kekuatan politik luar negeri Indonesia, bahkan Pak Dino Patijalal sering mengkritik politik luar negeri Indonesia sangat tidak jelas. Jadi saya menyoroti bahwa Prabowonomics adalah mimpi bangun tidur yang sangat sulit diwujudkan selama kekuatan politik tidak digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi politik inilah yang menjadi garda terdepan dari kekuatan Indonesia. Oke. Matur nuwun. Terima kasih teman-teman dari Jember. Bang Yuhur sekaligus menutup diskusi lah. Kita gilir ya kan. Ya, gini, Satu-satu. Ya. Bang Yuhur dulu Jadi, tanggapi. oke, sekarang Ada jawab. dua tadi Bang ya. Ya, kalau yang tadi udah setujulah itu stimulus buat kerja ya. Oh iya satu pasukan lupa gua. Iya. Yang kedua gini Mas, Prabowonomics ini sedang berjalan sekarang. Bukan bisa dijalankan atau tidak. It is like ongoing, sedang berlangsung. Bu Mary tadi bilang, ada pengalihan besar-besaran ke desa melalui katakanlah MBG dengan berbagai kritik misalnya. Kemudian dengan Koperasi Merah Putih. Itu supaya mematok harga gabah yang cukup tinggi. Itu bagian daripada untuk supaya orang punya duit gitu loh. Punya daya beli. Itu kan bagian yang harus dilakukan. Cuman walaupun begini, walaupun belum ideal iya. Saya punya banyak kritik terhadap jadi gini, sebagai gagasan itu bagus tapi tidak serta-merta dia bisa saya melihat masih ada execution gap Bu ya. Execution gap apa yang dicita-citakan dengan pelaksanaannya. Nah ini yang saya rasa inilah yang perlu diplototin terus ya sehingga gagasan untuk bisa manifest di lapangan terjadi. Kalau enggak ya memang ini bisa bahaya juga kok lama banget nih kita merasakan dampaknya langsung. Maksudnya menteri-menterinya maksudnya? Enggak, bukan. Perubahan tuh bisa menterinya bisa berubah tapi juga sebaliknya bisa juga ya menterinya pikirannya berubah. Atau betul-betul dia ngerti apa yang dimauin sama presiden. Jadi gak perlu ada reshuffle kabinet gak ada masalah. Kira-kira gitulah. Nah ini boleh dikit aja Bos. Boleh dong. Ini yang menarik nih. Mana berani kita Ya, Bang? saya belum pernah lihat di literatur manapun tentang, ini nitip di Total Politik Safari ya. Tentang ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan atau ekonomi pasal 33. Yang betul-betul detail seperti apa. Saya belum pernah lihat. Tapi saya mau coba menawarkan begini, ada nggak penugasan terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang disebut sokoguru, koperasi, BUMN, dan swasta. Nah ini ada penugasan dong, jangan digebiah-uyah semua orang boleh mengerjakan apa saja. Faktanya apa yang terjadi? 254 triliun cuma aset koperasi dari Sabang sampai Merauke. Cuma 254 triliun. BUMN 1 triliun dolar kan, udah disebutin sekitar 16-17 ribu triliun. Swasta udah puluhan ribu triliun Mas, di pasar modal udah segitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo melakukan koperasi daerah merah putih dan itu bagian daripada percepatan penguasaan aset koperasi. Plus ya ditambah kalau memungkinkan nih, ada bidang-bidang yang memang dia menjadi haknya koperasi. Seperti di Jepang nangkap ikan itu haram swasta. Di Jepang tuh nangkap ikan harus koperasi, barang-barang Tuhan
Ya kan, ada masyarakat pantai, lo kok yang nangkep swasta ujuk-ujuk kaya raya. Nggak Berapa boleh. tadi Bang, koperasi berapa asetnya? 254 triliun. Ini Muhammadiyah aja bisa sampai 1.000 triliun nih Bang, datanya Bang. Iya, makanya ini koperasi. Jadi memang Masih lebih gede ini yang Muhammadiyah disebut nih. berkali-kali dalam pasal 33 nih misalnya. Terus di Eropa nebang pohon, nanam pohon itu koperasi. Eropa ada, tapi begitu bikin furniture, peningkatan nilai tambah kasih swasta. Jadi yang bisa dikerjain swasta itu yang peningkatan nilai tambah. Yang berbasis renewable natural resources dan ada masyarakatnya kasih koperasi. Yang barang Tuhan, tapi renewable. Tapi yang tidak renewable, barang tambang kasih BUMN. Ini jangan sampai BUMN yang diurus outsourcing. Ada loh, BUMN ngurusin tenaga kerja outsourcing. Itu gila gue bilang. Mohon maaf nih ya, ada BUMN properti. Oh BUMN ngurus properti Punya kasih hotel, swasta aja deh. yang punya hotel ini ya. Iya, nah gitu lah. Itu dulu bos, karya-karya ada itu bos. Karena dulu yang pinter cuma negara. Zaman merdeka itu sarjana nggak sampai 1 bus dikumpulin. Serius. Iya. Jadi begitu bikin jembatan front. Sorry bos, bikin. Bukan PSI ya, Iya. pinter-pinter deh. Nah jadi gini bos, jadi apa namanya tuh karya-karya dulu tuh yang frontier itu emang yang pinter negara. Sekarang udah banyak, udah kasih swasta aja deh. Itu paling untungnya lu bikin kayak gitu cuma ratusan miliar bos. Tapi kalau giliran BUMN malah dibalik yang puluhan ribu triliun. Nah dan antara bagus gue hormatin sekarang dia mau coba masuk ke situ. Kira-kira gitulah bos. Ya. Jadi BJ ini bisa di bawah Danantara nggak nih nanti? Lebih spekulatif lagi pertanyaan. Ya silakan Mas. Ya, Nggak perlu dijawab yang ini, yang itu aja. Iya. Ya, saya kira memang korelasi ya ekonomi dan politik itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Saya kira memang yang penting adalah apakah memang dua-duanya itu ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat gitu ya. Itu kan tercetus dalam UUD kita begitu ya. Termasuk tadi memang kesulitan mendefine pasal 33 dalam dia masuk kemana gitu kan. Nggak harus BUMN, juga nggak dominan koperasi begitu yang kemudian dibicarakan. Tetapi yang kita lihat hari ini dengan beragam persoalan ekonomi adalah meletakkan pondasi lagi ini untuk siapa begitu ya. Social justice-nya ada di mana? Mungkin yang saya tangkap Prabowonomics juga itu kuat sekali di situ begitu ya. Tinggal implementasinya nih gimana dikawalnya begitu ya. Jangan sampai katakanlah justru katakanlah sosialisme dibungkus dengan kapitalisme. Itu yang kemudian nggak nyambung juga dalam prakteknya di lapangan begitu ya. Saya kira itu yang juga penting begitu ya. Menyambung soal tadi kaitannya dengan memperkuat ekonomi dengan case yang terakhir soal katakanlah pasaran, saya kira agak PR besar pemerintah adalah menegosiasi ulang keputusan MSCI tadi ya. Saya kira tidak bersifat final terutama soal time frame. Kita sepakat perlu ada reformasi di bursa efek, perbaikan-perbaikan, tapi time frame ini yang kemudian achievable bagi pemerintah. Tidak harus Mei ya, tapi mungkin apakah setahun dan sebagainya. Melihat pengalaman India itu bertahap begitu dan itu dikawal, dipelototin dan sebagainya. Kalau perlu mungkin perlu satgas begitu ya, agar memang perbaikan di bursa kita bagus dan korelasi dengan membangun kepercayaan investor begitu. Ini juga penting begitu ya. Domestik penting, tapi investor sebagai market itu juga sangat penting begitu ya. Nah terakhir soal industri rokok nih, kalau kita lembaga termasuk paling banyak nih Bang studinya kan soal dampak undang-undang dan sebagainya. Intinya ya ke depan challengingnya adalah di industri ini harus meletakkan kalau misalnya Prabowonik ini adalah mengangkat dari bawah, maka ini jangan dijadikan sunset industry, ini future industry. Konsep itu yang harusnya terbuka begitu sehingga beberapa kebijakan yang lahir memang mendorong ekonomi bawah begitu. Saya kira ini harus terbuka termasuk tadi policy policy katakanlah penetapan tarif, soal layer dan sebagainya itu juga harus lebih wise termasuk menempatkan posisi yang strategis di antara kepentingan kesehatan, kepentingan tenaga kerja, industri dan juga
pembelaan kepada pendapatan negara karena ini 3 tahun terakhir agak buruk penerimaan negara kita gitu. Saya kira ini yang paling penting. Terima kasih. Oke, thank you Mas Tauhid. Ya. Prof, gimana Board of Peace ini Prof? Ya kan? Jangan, iya. Tanggapi dulu, jadi pertama soal rokok ya. Jadi yang penting itu kalau menurut saya saat ini perlu ada sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian ya, instansi-instansi yang berkaitan dengan rokok. Jangan sampai ada ego sektoral ya, bahwa semua itu penting. Kesehatan bagi masyarakat penting ya, bagaimana menanggulangi kesehatan itu. Dari segi pendapatan penting bagi negara, lalu lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah sekarang ini yang saya lihat justru ego sektoral itu karena mungkin setiap kementerian dia punya kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan peraturan, lalu mengeluarkan peraturan tanpa perlu berkomunikasi dengan pihak lainnya. Dan itu yang akan membuat para pelaku itu kebingungan. Nah ini terus kemudian kan kaitannya dengan apa? Kepastian hukum. Dan ini kalau Pak Prabowo sudah mengatakan ini kepastian hukum harus. Ini Mbok Yao gitu ya, kalau tadi saya bercanda sama Bang Jumhur, ini jangan-jangan menteri-menterinya. Ya kalau menurut saya menteri-menterinya dong harusnya paham. Ya, harusnya bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dalam Prabowonomics itu bisa terwujud. Jangan terus kemudian mereka mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri. Ya kan? Katanya Pak Wapres kan, Wapres itu nggak punya visi misi, yang punya visi misi adalah presiden. Ya udah seperti itu. Nah sementara yang dari Jember, nah ini Pak Prabowo dipaksa untuk jadi membuat Trumpnomics gitu ya. Jadi kalau Trump itu tidur besoknya mimpi langsung, saya kan punya instrumen tarif, saya kenakan tarif. Saya punya kekuatan militer, saya kekuatan militer gitu ya. Menurut saya sih nggak perlu juga seperti itu. Ya, karena kan kita kepingin bahwa apapun nomics itu bisa sustain, tidak untuk hari ini. Tapi setelah pemerintahan berganti, itu sustain. Ya. Jangan sampai ada pemikiran gini, kenapa pada masa pemerintahan Soeharto, perekonomian itu bisa sustain? Karena kuncinya adalah di presiden. Menteri boleh ganti menteri ganti kebijakan, tapi ganti presiden tidak ada pada waktu itu. Jadi tidak akan ada ganti kebijakan. Itu yang menurut saya kita merendahkan yang namanya institutional memory dari birokrasi. Sekarang ini yang saya harapkan adalah presiden boleh punya ide, visi, misi dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah birokrasi. Saya ambil contoh di Jepang, di Australia yang namanya Perdana Menteri itu bisa come and go. Bisa berapa bulan, ya. Tapi kok mereka tetap dalam hal mengejar itu. Apakah di sana ada GBHN? Ya, enggak. Tetapi karena yang namanya birokrasi itu sangat kuat. Iya. Karena yang namanya politisi itu katanya come and go, tapi birokrasi they will stay forever. Karena yang muda akan diajarkan yang senior nanti pensiun, yang muda yang akan jadi senior terus kayak begitu. Nah, dalam konteks seperti itu, jangan kemudian para menteri itu merasa didikte oleh birokrasi. Ketika birokrasi memberi masukan bahwa dulu itu kayak begini, harusnya seperti apa dan lain sebagainya. Tolong dipertimbangkan. Jadi jangan pernah melupakan institutional memory. Yang kedua juga, yang saya harapkan, jangan mereka-mereka yang dari birokrasi itu tiba-tiba ganti menteri, semua diganti orangnya. Karena apa? Dianggap sebagai tidak kooperatif. Padahal hidup matinya sebuah negara untuk menuju sampai katakanlah negara ini sejahtera dan lain sebagainya itu adalah di para birokrat ini. Jadi menurut saya itu juga yang harus diberdayakan ya. Jangan sampai juga mohon maaf sekali kalau misalnya Bapak Presiden Prabowonomics terus kemudian segala keputusan ada di tangan presiden. Itu juga nggak baik karena apa? Ini yang namanya birokrasi itu jadi kayak seolah-olah terlupakan dan mereka kadang-kadang mengatakan lalu saya buat apa nih bekerja ini?
terlalu sentralistis bahwa semua menunggu apa arahan dari Bapak Presiden. Nah itu juga saya bukannya ya tapi tugas kita sebagai akademisi kan mengkritik ya. Tapi kan kami bukan oposisi. Artinya nggak sampai kemudian kritik itu menjatuhkan pemerintah, nggak perlu kan. Prof gitu ini kan. kan penyeimbang kan. Nah itu dia. Mudah-mudahan itu ya. Asal jangan besok dipanggil sama polisi aja kita. Kalau birokratnya deep state. Deep state. Dirjen apa ternyata dia yang bandel. Iya. Nah sedikit tentang BOP. Jadi menurut saya sekarang ini kita sudah jadi anggota dari BOP. Karena menurut pasal 11-nya negara yang sudah menandatangani itu sudah menjadi anggota, kecuali kalau nanti DPR-nya mengatakan bahwa pada waktu pengesahan tidak gitu ya. Artinya apa? Kita punya kesempatan untuk mengkaji dan tentu di DPR dan saya berharap nggak usah buru-buru juga. Karena tadi Ibu Mari mengatakan bahwa di Amerika Serikat ini sedang menghadapi midterm election bulan November kalau saya tidak salah. Dan yang paling ditakuti oleh Trump saat sekarang dengan midterm election ini adalah kalau sampai Demokrat yang menang. Karena dia bilang saya akan pasti diimpeach oleh Partai Demokrat. Nah jadi seperti itu. Dan saya selalu mengatakan ya bahwa Trump itu kayak Louis ke-14. Louis ke-14 kan bilang l'État c'est moi gitu kan. Negara adalah aku adalah negara. Nah kalau Trump sekarang bukan l'État katanya, le monde c'est moi. Dunia adalah aku. Jadi akulah yang menentukan dunia ini. Wah jadi ini sekarang banyak mereka yang berharap bahwa rakyat Amerika akan menyelesaikan Trump. Ya, tapi kalau nggak bisa mungkin kita hanya bisa berharap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini. Ya, Bu Mari. Kalau Trump bilang, the new order is my order. Ya tadi kita menjawab pertanyaan kan ya. Oke, mengenai cukai illegal, saya rasa ini sedang dipelajari dan setahu saya sedang mau ditangani ya. Karena itu memang sangat mengganggu industri ini. Kalau mengenai bagaimana mengimbangi dengan kesehatan, ini waktu saya Menteri Perdagangan pun udah muncul nih. Karena masing-masing punya kepentingan lain. Tenaga kerja, perindustrian mengenai tenaga kerja dan industrinya, perdagangan ya mengenai konsumsi dan juga kalau keuangan jelas revenue, ya kesehatan gitu kan. Nah ini mencari titik temunya memang tidak mudah, tapi mungkin harus bicara sama-sama ya untuk mencari titik tengahnya. Dan kalau dari aspek kesehatan, salah satu isu kita tuh tanda tangan protokol apa ya? Yang FCTC belum sampai sekarang belum. Itu udah dari zaman saya udah dari 15 tahun yang lalu. Ya. Tapi salah satu isu yang saya ingat itu yang menjadi kita sangat negatif di mata internasional, anak-anak kecil yang merokok. Ya. Jadi ini minimal ya tidak membolehkan anak di bawah umur sekian untuk merokok ya. Itu karena ada dari aspek kesehatan di luar preventif ya, mungkin aspek kesehatannya itu harus difokuskan kepada preventifnya ya. Nah itu banyak ide lain sih, misalnya membatasi ruang orang merokok, itu kan cara Amerika ya, dibatasin ruang rokok sampai dengan nggak sampai dilarang, tapi orang merokok hanya boleh di area-area tertentu. Bahkan katanya berapa? 15 meter dari gedung gitu kayak gitu-gitu. Membatasi ya, bukannya melarang. Nah, seperti itu ya, itu preventifnya. Jadi mungkin fokus ke preventifnya karena kita tidak kalau kita melarang banyak negatif aspeknya. Itu aja sih. Pengalaman aja, merefleksi pengalaman dalam perdebatan ini di masa yang lalu. Bu, lanjut dulu. Bu. Ya, lanjut dulu. Politik ya, dan politik. ekonomi. Kalau saya boleh melanjutkan tadi, apa sih kalau kita sebagai politician harusnya ya, kita kan mementingkan vote. Kalau kita mementingkan vote itu artinya kesejahteraan rakyat, benar kan? Nah dari situ bagaimana Prabowonomics atau ekonominya harus bisa nyambung untuk kesejahteraan rakyat. Kalau saya boleh berpendapat, Prabowonomics itu sebetulnya dari dulu ini bukan hal yang baru ya. Kita belajar ekonomi pembangunan. Kita kalau ingin rakyat sejahtera harus dua hal yang dilakukan. Pertumbuhan, kalau nggak ada pertumbuhan nggak ada pembagian dari economic pie gitu.
dan tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau menurut saya masalah utama saat ini yang harus ditangani oleh Prabonomics adalah creation of decent jobs. Ya, yang Kepala Bappenas dia bilang dengan ya, ya, jadi itu harus jalan dan untuk itu yang tadi saya cerita ada opportunity nih. Bagaimana kita tingkatkan daya saing, tingkatkan investment. Nah di sini politik penting. Ini presiden yang di-elect dengan berapa? 60% ya berapa? 58 hampir 60% dan mempunyai coalition yang besar. Dia mau melakukan apapun, memutuskan apapun sebetulnya tidak susah. Jadi putuskanlah political will untuk melakukan diregulasi, mengurangi biaya-biaya ekonomi tinggi. Jadi untuk menggerakkan di growth-nya. Tapi the other side of Prabonomics itu juga sebetulnya kalau waktu kita belajar ekonomi, growth and equity. Bagian equity-nya yaitu program-program MBG, Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Tadi disinggung effectiveness-nya yang perlu dipastikan. Jadi jangan heran dong, ini baru mulai kok ya. Jadi belum bisa kita nilai, tapi sebetulnya idenya kan nggak buruk ya. Maksudnya idenya baik ya, dan itu akan menyentuh rakyat dan akan menurut saya sih udah ada evidence bahwa itu menggerakkan ekonomi di bawah. Kuncinya apa? Tool ya, saya tutup dengan tool yang menurut saya akan bisa membantu deep state, membantu meningkatkan efektivitas, memperbaiki transparansi, digital government. Ya, kalau udah ada digital, ini sebetulnya Dan sedang melakukan ya GovTech. Kita ingin memperbaiki bansos, ya, cash transfer dengan memperbaiki digital ID kita dikaitkan dengan national ID kita. Jadi maksudnya tuh kalau kita udah punya information dan digital informationnya, kita bisa targetnya tuh benar gitu. Termasuk untuk MBG, target untuk policy itu benar sehingga tidak terjadi salah target ataupun leakage oleh birokrat atau birokratnya nggak jalanin. Kita bisa monitor ini sampai nggak sih ke resipiennya. Ya udah ada tuh, satu data udah ada national ID. Ternyata penduduk kita tuh 285 juta, berapa ada decimal pointnya tuh. Plus national dikaitkan ke digital ID, dikaitkan ke digital payment. Ya, jadi itu udah sistemnya udah bisa kita monitor. Jadi menurut saya itu jawaban untuk effectiveness, transparansi, dan memantau birokrasi, menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan yang seharusnya. Jadi menurut saya ini bisa jadi game changer. E-procurement itu sudah berjalan dengan baik dan menghemat cukup banyak ya. Sebagai contoh, sekarang use case yang akan berikutnya terjadi adalah untuk cash transfer. Dan ini dilakukan India mulai dari 10 tahun yang lalu sehingga waktu COVID, ini pengalaman saya waktu di Bank Dunia, kita bisa gerakan social transfer untuk 800 juta orang di India seketika waktu COVID. Karena dia udah punya datanya semua tuh. Dia tinggal disbursementnya langsung. Itu itu untuk pemilu efektif tuh Bu. Untuk pemilu efektif katanya. Gak usah lagi keliling-keliling. Iya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Bu Mary, Prof Hikmanto, Mas Ahmad Tauhid dan juga Bang Jumur Hidayat.